bisa jelasin sholat itu kenapa dibilang sebagai tiang agama? Ya, karena agama itu diibaratkan sebagai bangunan dan sholat itu adalah suatu tiangnya. Kalau misalkan kalian tidak sholat, itu sama saja kalian merobohkan bangunan tersebut. Makanya di buku N.Q. Shihab berkata bahwasannya ketika kita sholat tetapi tidak mengerjakan satu kali saja, itu kita sangat merugi. Kenapa sangat merugi? Karena sholat itu tidak bisa diganti, teman-teman sekalian, anak-anak sekalian. Tidak bisa diganti. Puasa bisa diganti di bulan berikutnya. Haji juga bisa diganti kalau kita nanti mampu. Zakat kita bisa diganti kalau kita punya uang nanti. Tapi kalau sholat, kalian tidak bisa diganti. Mau kalian tidur, mau kalian Tapi, sakit, Pak, ya. sholat bisa dikodok. Kalau sholat bisa dikodok. Sholat bisa dikodok. Ya, sholat bisa dikodok, tapi nggak bisa diganti. Maksudnya sangat wajib, ya, Zaki ya, paham ya? Sangat wajib. Contoh Zaki pulang dari sini, sakit kakinya, bisa duduk, sholatnya bisa duduk. Atau nanti seseorang nanti misalkan sakit, dia tidak bisa bangun lagi, dia bisa tiduran. Saking wajibnya sholat. Walaupun kalian dalam keadaan ada apapun terjadi dengan kalian, sholat itu tetap nomor satu, tidak bisa digantikan. Kecuali kalian dalam perjalanan, itu boleh. Ada nanti namanya sholat jamak takhir, dan lain-lain. Itu boleh nanti pelajarin selanjutnya. Kemudian sholat ini sebagai pembatas antara kekafiran seseorang dengan kalian. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Kalau kalian nggak sholat, itu sama saja kalian tidak melaksanakan perintah-perintah Allah. Maka dari itu, pulang dari sini, nanti selesai pembelajaran Bapak ini, kalian sholatlah ya. Karena sholat sebagai tiang agama. Yang agama yang kokoh. Seperti itu. Dan pada bab ini, Bapak ingin memberikan kalian materi berupa sholat berjamaah. Mohon disimak teman-teman semuanya, adik-adik semuanya. Kameranya boleh dihidupin supaya kita tahu pembelajaran pada siang ini itu menyimak semua. Coba dibuka dulu kameranya. Zaki dibuka, Nurul, Reva Aulia, Diana, dibuka ya kameranya. Biar enak pembelajarannya. Kalau nggak dibuka ini, Bapak curiga nanti kalian main game, main FF, main Mobile Legend, kan bahaya kalian. Ya dibuka semua coba. Nayaka, Arka, Nurul. Siapa lagi nih? Ade Putra. Ya dibuka kameranya. Biar kelihatan cantiknya, gantengnya kelihatan. Oh Zaki nih ganteng nih, udah mandi dia nih. Teman-teman yang lain. Belum, Pak. Ya dibuka ya. Nih Bapak kasih tayangan. Perhatikan ya. Ya, hari ini pembelajaran yang kita akan bahas adalah indahnya sholat berjamaah, kemudian mempelajari dan memahami konsepnya, kemudian mempraktikkannya, lalu membiasakan sholat berjamaah. Ada yang tahu nggak sholat berjamaah itu sholatnya seperti apa? Kalau ya Sholat beramai-ramai. ada yang lagi, ada yang lain nggak? Sholat rame-rame, terus ada yang lain? Ada yang lain? Oke, jadi sholat berjamaah ini sholat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih ya. Jadi kalau kita lihat sholat berjamaah itu sholat yang rame-rame, kata Zaki tadi. Ya, boleh juga itu sholat beramai-ramai. Tapi ada syarat dan
syarat dan ketentuan yang harus kita lakukan supaya sholat kita itu sah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, lanjut ya. Ya, yang kedua, tempat sholat beribadah, yaitu masjid. Ya, jadi sholat berjamaah itu boleh di masjid, boleh di rumah, boleh di musola. Tapi pada intinya, pada kepentingan utamanya, sholat itu beribadahnya di tempat yang beribadah umat Islam, yaitu di masjid. Kenapa Pak di masjid? Kan bisa di rumah. Kalian bisa di rumah, tapi ketika itu ada sebuah cerita pada zaman Nabi ingin membakar rumah-rumah yang penghuni rumah tersebut tidak melaksanakan sholat berjamaah. Kenapa coba mau dibakar sama Nabi? Ada yang tahu nggak? Karena isi rumah tersebut laki-lakinya nggak ada yang mau ke masjid. Jadi Nabi ingin membakar, tapi Nabi melihat lagi bahwasannya di rumah itu ada anak-anak, ibu-ibu yang melahirkan dan sebagainya. Jadi Nabi mengizinkan bahwa sholat itu sebenarnya harus ke masjid. Yang diutamakan sholat di rumah itu perempuan. Jadi kalian mau disebut perempuan kalau nggak sholat berjamaah ke masjid. Tapi ada beberapa pendapat bahwasannya sholat juga bisa dilaksanakan di rumah atau di musola dengan ketentuan-ketentuan, yaitu sholat berjamaah lebih dari 1 atau 2 orang atau lebih, dan niat juga sebagai berikut. Dan yang kedua adalah rasa persatuan. Yang paling indah adalah persatuan dan kebersamaan orang yang sholat berjamaah. Sholat dipimpin oleh satu imam, sama-sama bermunajat hanya kepada Allah, membaca kitab suci yang satu. Pak, bagaimana Pak kalau sholat itu di masjid ada 2 orang imam? Boleh nggak Pak? Nggak boleh, karena sholat itu kita lebih mengutamakan satu imam. Menurut buku M. Quraish Shihab, pernah saya baca juga di bukunya itu, bahwasannya sholat itu dianjurkan satu imam, satu tempat lembaga atau masjidnya, tempat sholat mereka. Jadi satu imam itu dia harus mengikuti satu tempat itu satu imam. Jadi nggak boleh ada 2, 3 imam dan sebagainya. Tapi kita balik lagi ke niat masing-masing, bahwasannya niat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti lanjut ya. Ya, coba kamu Jaki, coba dibaca pengertian sholat berjamaah. Jaki. Halo Jaki. Halo. Halo. Jaki, coba dibaca pengertian sholat berjamaah, coba. Baca. Sholat. Ya, pengertian sholat berjamaah adalah Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama dengan salah seorang dari mereka menjadi imam sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Nah, ya cukup. Jadi sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih, dan dalam salah seorang mereka menjadi imam sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Nah, kalian ketika sholat itu adanya imam, adanya makmum, maka itu bisa disebut dengan sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah ini dikerjakan oleh 2 orang ya, atau lebih, boleh juga. Jangan kalian sholat berjamaah 1 orang. Jadi ada juga sebuah cerita yaitu dari ulama besar, yaitu Ubaidillah Al-Quraish Shihab. Dia menjambut tamunya ketika itu, sampai datanglah azan Isya di dalam rumahnya itu. Ketika di azan Isya itu, dia berpikir, saya harus menghormati tamu saya sampai selesai. Sampai selesai dia menyambut tamunya. Dan ketika dia menyambut tamunya, selesai juga sholat Isyanya. Lalu dia pergi mencari masjid mana yang masih mengerjakan sholat berjamaah. Akhirnya dia mencari-cari, dia kebingungan. Waduh,
nggak ada lagi yang mengerjakan sholat berjamaah. Akhirnya dia pulang, kemudian dia menyelesainya. Akhirnya ketika dia menyelesainya, dia sholat 27 rakaat. Karena sholat berjamaah ini sama dengan pahala 27 derajat. Dia berpikir, apa saya sholat 27 rakaat saja supaya saya mendapatkan 27 derajat. Seperti itu. Kemudian dia sholatlah 27 rakaat. Saking banyaknya dia sholat 27 rakaat, dia tertidur. Ketika tertidur, dia bermimpi menunggangi kuda. Ketika menunggangi kuda yang dia tunggangi itu disuruh cepat sama dia. Ayo kuda cepat, larinya cepat sampai finish. Disusullah oleh dua orang sahabatnya berkata, ayo Ubaidillah, katanya. Buat apa kamu menyuruh kudamu cepat-cepat? Dia tidak akan mampu. Kemudian Ubaidillah terbangun dari mimpinya atau tidurnya. Dia berpikir bahwasannya percuma kita mengerjakan. Bukan percuma ya. Walaupun kita sudah sholat 27 rakaat, tapi pahala yang 27 derajat tidak bisa kita tandingi. Ya, sholat berjamaah ini 27 derajat. Bayangkan saja ketika kalian main game. Ya, contoh kalian main Mobile Legends, mau bunuh Lord dapat duit banyak, atau bunuh turtle kan, ada turtle ya, mau bunuh duit banyak. Sama juga dengan sholat berjamaah. Ketika kalian sholat mendapat banyak bonus sholat berjamaah, yaitu 27 derajat pahalanya. Jadi kalian bisa dapatkan bonus. Ya, silakan Zaki yang kedua hukumnya baca. Zaki Rakib. Hukum sholat berjamaah adalah muakkad, yaitu sunnah yang dianjurkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan salat. Ini kalau pakai Zoom memang seperti ini anak-anak. Sering keluar sendiri nih. Ya teman-temannya suruh masuk dulu ya. Oke Pak. Yang dulu. Ini mic-nya biar kita bisa berkomunikasi dengan baik. Sampai jam berapa, Pak? Apa? Sampai jam berapa, Pak? Sampai jam berapa? Jam 11.40 ya? Apa 11.50? Ini yang belum masuk. Nanti kalau udah selesai jangan dikeluar dulu ya, mau bapak screenshot dulu. Bapak tahu datanya masuk. Ya. Kita lanjutin ya yang tadi ya. Kakak, iya. Simpen. Ya, dikecilin dulu volumenya atau di mute dulu. Ya, Pak. Pak. Di mute dulu itu. Lanjut ya, syarat menjadi imam. Jangan keluar dulu ya nanti ya. Yang selanjutnya adalah paling kuat wawasan agama yang dibandingkan yang lain. Jadi dia tahu bagaimana ketika dia sholat salah, bagaimana dia nanti salah rokaat atau sebagainya. Jadi kalau teman-teman semua ketika sholat
Itu Pak saya sholat Pak ke masjid, tapi saya tertinggal Pak, bagaimana Pak? Itu kita masbuk. Contoh kita masbuk, kita ikuti gerakan imamnya, kemudian kita niatkan dalam diri kita. Misalkan niat kita sholat asar, usolli fardu asri rokataini mustaqbilal qiblati makmuman lillahi ta'ala. Jadi kita selipkan makmuman di akhir niat kita ya. Oke, yang selanjutnya sabar bentar loading ya. Syarat menjadi makmum berniat mengikuti imam ya, mengetahui gerakan sholat imam. Jadi dia harus tahu dulu gerakan sholat imamnya. Yang ketiga, berada dalam satu tempat dengan imam. Jadi berada dalam satu tempat, jangan imamnya di masjid satu, kamu di masjid satunya, nggak boleh seperti itu. Jadi imam ke imam online itu jangan. Kedua, posisinya di belakang imam. Kalau yang laki-laki boleh di belakang imam. Tapi kalau untuk perempuan itu di paling belakang laki-laki ya. Kalau untuk perempuan, hendaknya sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Misalnya imam sholat asar, makmum juga sholat asar. Coba Nayaka ini, Nayaka Arkama Hardika dibaca nih, halangan sholat berjamaah. Yang ini dibaca coba Nayaka. Halangan sholat berjamaah. Sholat berjamaah dapat ditinggalkan, kemudian melakukan sholat sendirian. Munfarid. Ya, sholat sendirian Faktor disebut menjadi munfarid halangan ya. ini adalah faktor yang menjadi halangan ini adalah A. Hujan yang mengakibatkan susah menuju ke tempat sholat berjamaah. B. Angin kencang yang sangat membahayakan. C. Sakit yang mengakibatkan susah berjalan menuju ke tempat sholat berjamaah. D. Sangat ingin buang air besar atau buang air kecil. E. Karena bau makan makanan yang baunya sukar dihilangkan seperti bawang, petai, dan jengkol. Kalau sholat berjamaah itu hilangkan bau-bau seperti itu ya. Kalau kalian nanti sholat berjamaah, karena ini bisa mengganggu berjamaah yang lainnya. Ada yang mau ditanya nggak sampai sini? Tanya yang lain. Ada yang mau ditanya nggak? Tidak. Coba ada yang ditanya nggak? Apa itu yang nyanyi itu? Ini cuma 12 yang hadir, yang lainnya mana? Tidak tahu. Nggak bisa masuk apa? Emang kendalanya nggak enak kalau online ini, banyak sinyal, kuota dan segala macam. Susah. Kayak kalian kalau misalkan sekolah ini sungguh-sungguh bagian orang tua kalian, jangan dipakai buat game aja kuotanya ya. Ini cewek semua, ada cowoknya nggak nih? Halo? Ya Pak. Ya Pak. Ada cowoknya nggak nih? Ada. Oh, Rehan ini buka dong kameranya biar kelihatan gantinya. Lanjut nggak nih? Kita lanjutin ya. Ya. Ya, sekarang kita masuk ke, kelihatan nggak nih? Nah, seperti ini ya, sholat berjamaah ya. Imam dan satu makmum, kemudian datang lagi makmum mundur sejajar dengan makmum. Seperti ini, jangan salah ketika nanti sholat berimaman atau bermakmuman. Nah, seperti ini ya tata cara sholat berjamaah dan sebagainya. Kalau untuk perempuan ini,
kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Jadi kalau perempuan nanti misalkan nggak ada lagi di rumah kalian tuh nggak ada laki-laki lagi, contoh ayah kalian pergi atau om paman kalian pergi dan segala macam, itu boleh ibu kalian menjadi imam, tapi dengan syarat nggak boleh ada laki-laki yang ada di rumah itu. Jadi perempuan semua, jadi boleh si perempuan itu menjadi imam dengan niat yang bapak tadi ajarkan ya. Coba si Putri Laura Valentina coba sebutkan niat sholat asar kamu menjadi makmum. Coba Putri. Gak apa-apa, salah ya. Niat sholat asar menjadi makmum. Saya lupa, Pak. Oh lupa, coba yang lain ada yang ingat nggak? Coba dicatat ya, sholat asar ya. Usolli fardu asri ro'ataini mustaqbilal kiblati. Sebelum kiblati itu ditambah dengan makmuman lillahi ta'ala. Saya sholat asar menghadap kiblat karena Allah Ta'ala ya, ingat ya. Nanti kalian bisa baca bukunya di halaman 2 ya. Habis ini habis jam berapa sih? Biasanya jam berapa kalau sama Pak Mulyadi? 12, Pak. Jam 12. Bentar lagi, Pak. 10 menit lagi biasanya. Setengah 12. Oh setengah 12, sejam ya? Dari setengah 11 ya? Ya. Yaudah teman-temannya yang belum masuk coba diundang. Coba ya, bentar. Nggak ada suaranya, Pak. Gak ada suaranya. Ya, jadi sholat berjamaah ini sangat penting ya teman-teman semua. Udah tahu ya semuanya. Coba Putri Laura Valentina ini, Bapak mau dengar apa sholat berjamaah itu apa? Putri, sholat berjamaah itu apa sih pengertiannya? Nanti, Pak, ingat dulu, Pak. Kenapa? Nanti, Pak, ingat dulu. Oh iya, coba. Sholat berjamaah itu apa sih? Coba Adelia Alika Putri, sholat berjamaah itu apa pengertian? Halo, Adelia, langsung dipatiin kameranya dia, pergi. Ya, sholat berjamaah sudah Bapak terangkan tadi ya. Jadi Bapak nanti kasih tugas. Jadi kalian kerjakan, dikumpul di ini di grup WA sama dengan biasanya. Kemudian setelah dikumpulkan ditandai selesai ya. Kalau sudah dikumpul ditandai selesai. Oke. Tugasnya di mana, Pak? Tugasnya nanti Bapak kirim ke ini Google Classroom. Ya, GC ya biasanya pakai GC kan? Nanti Bapak kirim ke GC, kalian kerjakan. Untuk pengerjaan Bapak kasih waktu minggu ya. Jadi Selasa depan sudah selesai semua ya. Bapak nilai ya nanti. Itu sebagai tanda kehadiran kalian juga seperti biasa kepada Pak Mulihin tadi. Biasanya seperti apa? Kalian kerjakan tugasnya ya sama dengan kalian masuk kelas Bapak ya. Oke? Bapak akhirin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.